Oke, halo, selamat siang. Eh, Udah lama ya kita nggak bikin konten, kita nggak bikin video. Tapi kali ini kita nggak bikin video jalan-jalan lagi ya. Betul. Karena hmm, saya mau Sharing. sharing eh, tentang pengalaman saya operasi timpanoplasti atau penambalan gendang telinga plus gitu. Plusnya tuh sekalian angkat, ada polip juga, ada tumor jinak alhamdulillah, dan pemasangan tulang Telinga. telinga. Nah, jadi gimana ceritanya, jangan di skip, tetap perhatiin. Tapi kalau misalkan ada informasi yang salah, saya juga minta maaf, karena ntar ini kemungkinan alurnya maju mundur gitu ya. Jadi tarik benang ke belakang kenapa awalnya saya bisa seperti itu. Oke, jadi langsung aja. Kurang lebih 9 atau 10 tahun saya menderita gangguan pendengaran ya, yaitu tapi yang saya rasakan pada tahun 2012 itu mulai saya rasakan pendengaran saya tuh ya kurang baik aja, nggak bagus gitu kan. Kalau ngedenger bisa, cuma nggak jelas gitu, kayak artikulasi a i u e o nya tuh nggak jelas. Itu sekitar 2012 saya merasakan itu, pas dulu zaman saya masih main bola gitu kan. Dulu saya masih bercita-cita pengen jadi pemain bola seperti itu. Sempat pernah ada sparring juga, terus kesikut seperti itu ceritanya ya. Cuma nanti cerita penyebabnya seperti apa gitu. Singkat cerita lah ya, kurang lebih setahun saya main bola dan pulang ke kampung halaman ke Cirebon untuk memutuskan kuliah. Nah, saya kuliah 2013, masuk 2013, tapi 2015 saya mulai merasakan pendengaran saya perlahan memburuk. Kayak makin lama tuh kok suaranya mendem gitu loh, kayak ada yang ganjel kayak air gitu. Tapi kalau di pakai cotton bud tuh nggak ada airnya sama sekali, nggak ada air, cuma ngerasa kayak gatal aja gitu kan. Gatal, terus kayak ngerasain ada yang ganjel seperti itu. Nah, itu pendengaran itu kurang baik ya, sampai kurang lebih tahun 2022. Itu saya diemin lah ya, saya diemin. Saya juga sempat periksa ke dokter THT di kota Cirebon dengan saudara saya. Lalu ketika itu dokter hanya mendiagnosa kalau gendang telinga sebelah kanan ini 50% sudah sobek atau sudah robek lah ya. Sementara yang kiri itu 30-40%. Jadi yang kiri masih cukup baik untuk mendengar, sementara yang kanan udah loose lah ya, udah loose berat, udah bahaya lah ya. Nah, singkat cerita 2022 sambil saya bekerja di saat itu, kayak sambil kerja tuh kayak nggak enak aja, pendengaran tuh kurang baik seperti itu kan. Kayak beberapa kali ada kayak disinformasi, kayak misalkan gitu loh, kayak ya tau lah ya, kayak kalau orang kurang pendengarnya kayak sering nanya lagi kayak gitu. Nah, hingga pada akhirnya kurang lebih akhir tahun 2022 itu kebetulan saya resign dari pekerjaan saya, dan sembari ada waktu saya tetap sembari cari kerjaan, saya juga kembali untuk memeriksakan diri ke THT, mumpung
ada waktu ya, mumpung ada waktu, saya kembali memeriksakan diri saya ke THT. Ketika itu kita memeriksakan diri ke Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, yaitu di Jakarta Pusat ya, Iya. di Jakarta Pusat. Dan kita di situ mohon izin saya menyebutkan dokternya ya, bertemu dengan Dokter Fikri ya, Dokter Fikri Mirza, spesialis THT kepala leher. Ketika diperiksa saya takjub ya, karena alatnya tuh lengkap. Ketika diperiksa saya dimasukkan seperti apa namanya? Kayak endoskopi gitu. Iya, endoskopi. Alatnya panjang seperti antena, lalu ada kameranya, ada cahayanya. Di sebelah kanan saya ternyata telinga sebelah kiri saya, sebelah kanan telinga saya itu ada polip yang menyebabkan merobek gendang telinga sebelah kanan itu hampir 50%. Dan yang pertama saya kaget, pasti saya kaget. Yang kedua puasnya karena Akhirnya selama ketahuan ini juga. ketahuan selama ini ternyata ada polipnya gitu kan, ada tumor jinak, alhamdulillah ya, maksudnya jinak gitu, bisa diangkat dan tidak akan menyebar lagi insya Allah. Lalu yang sebelah kiri saya telinganya itu kurang lebih 40% ya, 40%. Pokoknya jauh lebih kecil lah robeknya daripada yang kanan. Jadi setelah saya mulai kayak wah, harus menjaga yang sebelah kiri agar tidak ikut loose seperti yang kanan, seperti itu. Dan itu selang kita memeriksakan lagi, enggak, dokter minta kita untuk melakukan tes audiometri, melakukan tes audiometri dan CT scan. Jadi singkat cerita, ketika kita CT scan, jarak antara pemeriksaan pertama dan yang kedua itu kurang lebih 2 minggu lebih lah ya, 2 minggu lebih. Lumayan jauh lah waktu itu jaraknya. Bagaimana? Lumayan jauh. Iya, lumayan jauh ya, dari pemeriksaan pertama itu ketika ketahuan ada polipnya sampai pemeriksaan kedua kita sudah membawa berkas-berkas CT scan, lalu tes audiometri. Jadi kita bawa hasil tes itu untuk konsultasi lagi, dan dokter sesuai dengan dugaan dokter gitu kan, wah ini yang kanan ini sudah loose, sementara yang kiri sedang menuju berat. Bukan sedang menuju berat, tapi sedang, kerusakannya sedang dan menuju berat, seperti itu. Jadi dokter sekali lagi menyarankan untuk ambil tindakan yaitu operasi. Dan saya kaget ketika dokter tanggal 30 kita operasi. Waktu itu bulan Desember, akhir tahun ya. Tiba-tiba belum nyampe ke situ nggak sih, yang waktu pas yang kita konsultasi kedua itu tuh cuma dokter kayak ngasih informasi ke kita kalau misalnya tindakan yang terbaik untuk suami aku saat itu tuh baru operasi gitu, karena emang nggak ada obatnya. Pertama itu karena nggak ada obatnya, dan telinga dia pun kayak nggak ada cairan atau permasalahan kayak gitu. Jadi dokter emang benar-benar tindakannya satu-satunya cuma operasi saat itu. Dan saat itu dokter itu kayak ngasih 2 opsi ya, kayak biaya pribadi atau BPJS gitu kan. Awalnya kalau yang pribadi itu beliau menyanggupi untuk mengerjakan semuanya dalam satu sekaligus waktu. Sekaligus dalam satu waktu. Betul sekali. Dokter asumsi berasumsi. Dokter beranggapan kalau misalkan si polip ini sudah merusak gendang telinga dan tulang pendengaran. Betul, tulang pendengarannya itu sudah putus dan dimakan bakteri karena ada tempat tumbuhnya polip di situ ya.
seperti itu. Karena di awal dokter itu pun masih memperkirakan daging tumbuh itu adalah polip. Yeah. Jadi beliau baru tahu kalau itu adalah tumor jinak itu setelah operasi. Dan sampel si daging itu daging tumbuh itu dibawa ke patologi, gitu. Di laboratorium dan dicek. Betul. Ya akhirnya bukan tumor yang berbahaya ya, alhamdulillah. Jadi setelah akhirnya dokter memberikan keputusan untuk melakukan operasi telinga suamiku, akhirnya kita uruslah BPJS. Awalnya kita agak sedikit takut untuk gak dapat surat rujukan karena perbedaan regional. Jadi Rumah Sakit Islam itu Jakarta Pusat, sedangkan KTP kita Jakarta Timur ya. Yeah. Jadi agak sedikit, dapat nggak ya ini surat rujuk, soalnya beda regional gitu. Tapi kita dari konsultasi pertama dan kedua itu kita biaya pribadi. Jadi berkas kita lengkap. Konsultasi yang pertama dan kedua dan terakhir ketiga itu ya sama dokter Fikri gitu loh. Jadi takutnya ketika dioper ke rumah sakit yang sesama regional itu ntar lama lagi, kayak periksa dari awal lagi kenapa lagi masalahnya, penyebabnya. Sementara kita udah kayak yang udah stepnya udah panjang nih, udah tahu penyebabnya kenapa, udah tahu, udah cek apa namanya audiometri dan CT scan segala macam. Jadi kayak ya udahlah langsung sana aja, dan alhamdulillah Allah mudahin banget, langsung keluar surat rujuknya gitu. Keluarlah surat sakti dari Puskesmas Pulau Gadung ya. Iya, dari Puskesmas Pulau Gadung untuk dirujuk ke Rumah Sakit Islam. Betul. Yang notabene itu beda regional ya kan. Dan alhamdulillah ditandatangan juga oleh Dokter Fikri. Betul. Ya, dan itu terima kasih benar-benar kayak stepnya gampang, kayak dipermudah banget sama Allah, kayak dipermudah lah ya. Dan kita bisa langsung ke Dokter Fikri juga saat itu. Gak lama ya, hari Kamis karena Dokter Fikri itu praktek untuk BPJS itu di hari Kamis. Jadi pas hari Kamis itu kita akhirnya balik ke Dokter Fikri untuk kayak cek lagi sekali lagi untuk menentukan kapan operasinya, sambil membawa surat rujukan dari puskesmas itu. Dan alhamdulillah hari itu sama Dokter Fikri kayak dicek ulang lagi, di endoskopi ulang telinganya. Dia menentukan lah kayak oke, ini tindakannya ini gitu. Terus dia langsung bilang, oke, akan saya kerjakan langsung dalam satu waktu. Dalam satu waktu aja. Alhamdulillah banget, jadi nggak harus operasi berulang-ulang lagi. Karena menurut beliau itu kalau pakai BPJS itu operasinya harus satu-satu. Iya, emang nggak bisa. Emang di mana-mana, kata teman-temanku pun bilang kalau di mana-mana operasi BPJS itu nggak bisa langsung sekaligus bersamaan gitu. Jadi pasti satu-satu dikerjainnya gitu. Tapi alhamdulillah Allah maha baik, itu benar-benar kita dibantu banget. Dan beliau hari itu pun kayak langsung nentuin tanggalnya di tanggal 30 Januari saat itu. Plus hari itu pun kita keluar surat untuk kayak daftar rawat inap, terus cek lab dan ronsen. Jadi hari itu kita harus kerjain semuanya karena kayak BPJS cuma ada hari Kamis itu doang gitu. Jadi bagi teman-teman yang pengen konsultasi juga gitu ya, beliau itu hari Senin, Kamis, Sabtu untuk prakteknya. Tapi dari Senin, Kamis, Sabtu itu hanya hari Kamis yang menyediakan untuk layanan BPJS. Beliau ramah banget, gak ada perbedaan sama sekali kita mau bayar atau BPJS. Beliau sangat humble, sangat helpful banget buat kita dan gak bikin stres ya, gak bikin stres banget orangnya. Enjoy banget gitu. To the point, gak bertele-tele. Karena kenapa buat aku kenapa buat aku udah to the point, dalam aku sama suamiku gak butuh waktu lama buat nentuin, dia buat mutusin untuk ini operasi gitu. Jadi kita bener-bener waktu kita tuh kayak singkat cepat banget gitu. Saya juga kaget banget kayak misalkan oke, tanggal 30 kita operasi. Waktu itu bulan Desember akhir tahun, dan saya operasi awal tahun di akhir bulan, berarti 30 Januari. Iya, betul. Dan kayak
wow gitu kan, kayak wah gila banget gitu, bener-bener bener-bener. kayak harus mempersiapkan apa namanya mental gitu kan, karena Betul. secepat itu karena secepat itu. Beliau bener-bener to the point banget. Bayangin aja 2 kali konsultasi, terus konsultasi ketiga itu kita BPJS, dia udah langsung kayak tak tak tak. Jadi kita kayak gak bertele-tele, gak buang-buang waktu. Bener-bener simple banget orangnya. Akhirnya tanggal 29 Januari sorenya suami aku masuk rumah sakit, langsung dapat kamar, gak ada drama sama sekali, dan dia mulai puasa jam 2 malam dan jam 8 pagi ya yang udah dijemput. Pagi saya dijemput Betul. untuk apa namanya melaksanakan operasi. Betul. Dan ya seperti kayak orang operasi biasa lah ya, cuma kita kaget karena saya pikir operasinya bakal minor gitu ya. Betul, Jadi totalnya pas hitungannya setelah major. setelah operasi kita lihat ternyata wah operasinya Iya cukup, itu ya bisa dibilang besar lah. ya operasi besar, major, ternyata ya begitu. Lalu setelah saya masuk ke ruang operasi ya seperti biasa lah dipanggil apa namanya keluarga yang bersangkutan, ditanyakan karena akan diadakan operasi, lalu dianestesi sebelum itu, dan ketika dianestesi ya itu apa namanya sesuai tinggi badan lalu berat badan seperti itu. Betul. Dan waktu pas suami aku udah masuk ruang operasi, aku masih sendirian tuh di rumah sakit. Aku lihat dokter Fikri baru masuk ruang operasi itu sekitar jam 9-an, jadi ada sejaman lah Selesai suami aku operasi. di dalam ya. Dan aku nungguin cukup lumayan bikin stres ya, karena aku kayak udah jam segini belum keluar juga. Akhirnya jam 1-an beliau keluar dari ruang operasi, jadi aku masih nunggu suami aku keluar dari ruang operasi juga, karena kan mesti ada kayak ruang transisi gitu kan, jadi dia masih dalam kondisi tidak sadar, jadi dia pas keluar operasi. itu udah setengah sadar gitulah ya. Aku baru tahu suami aku mau keluar itu pas kasur dia diambil dari kamar. Aku ngeliat ada bantalnya dia, wah ini udah mau keluar nih dari ruang operasi. Reaksi pertama aku pas ngeliat suami aku itu bener-bener kayak ngeblank, karena ntar kita kasih videonya gimana ya. pas dia keluar dari operasi. Itu Mas dalam sadar. Iya saya. Belum. Dia cuma bilang dingin gitu doang, tapi alhamdulillahnya dia nggak ada muntah, karena aku udah di reminder sama dokter anestesi kalau misalnya reaksi dari anestesi itu nanti akan kedinginan, terus efek muntah anestesi ya itu gitu. dingin, muntah, lalu apa namanya pusing. Betul, seperti itu. Terus saat dia dibawa ke ruang inap, kondisinya dia emang masih setengah sadar. Dia cuma bilang dingin gitu doang, kakinya lemes, masih kayak gitu doang. Tapi pas udah nyampe kamar, aku di reminder sama suster kalau misalnya nanti bapak bangun, kabari kalau dia ngalamin vertigo gitu. Tapi suster juga udah ngasih reminder ke aku kalau misalnya bapak akan vertigo gitu. Jadi aku kayak udah nyiapin mental aku nanti kalau suami aku bakal vertigo gitu kan. Bener aja nggak lama dia mulai sadar ya. Kamu mulai sadar ya yang ya? Mulai sadar tuh kalau nggak salah jam 4-an lah, aku lagi makan. Enggak. Jam 4-an sore dia tuh udah mulai bisa ngomong walaupun nggak jelas. Udah mulai ngomong. Cuma pas di situ cuma bisa bilang muter. Ya, pas di situ saya ngerasain apa namanya? Efek samping dari operasi itu ya, yaitu vertigo. Rasanya tuh ya bagi orang-orang yang pernah ngalamin vertigo kayak gitu ya, jadi melek aja muternya tuh muter kayak badan kita tetap mungkin ya, muternya tuh yang kayak muternya random. Kalau merem juga
merem juga muter, merem muter, terus kayak misalnya ada bayangan apa namanya, kepala boneka goyang-goyang sama ngikutin irama kita vertigo gitu nggak sih? Oke, aneh lah, aneh rasanya aneh banget. Itu jujur itu saya frustasi banget, kayak apa namanya, bukan kayak nggak terima, kayak kok operasi begini aja Gini banget gini dia sampai vertigo. nangis waktu itu, saya juga sampai bingung. nangis kan, sampai kayak ngadu lah, ini kok sampai kayak gini, sampai vertigo gitu kan. Kayak kalau misalkan dibilang kayak padahal ngangkat polip doang gitu ya, kok sampai vertigo gitu kan, kenapa ini gitu. Dan ternyata itu saya rasakan sampai hari keempat. Waktu itu hari Senin ya, operasi hari Senin ya. Iya. Hari Senin tanggal 30, dan hari keempat itu jujur saya frustasi banget karena nggak bisa, kayak bukan nggak bisa melihat istri belum sanggup, karena saya ditutupin handuk kan. Karena kalau ngeliat cahaya, tahu ya orang vertigo ya, orang yang pernah vertigo, kalau ditutupin cahaya tuh kayak aduh risih sama rasa banget, pokoknya kayak aduh pengen yang gelap-gelap aja dah gitu kan. Betul. Tapi dibikin merem juga tetap goyang gitu. Merem juga tetap goyang, muter gitu kan, wing kayak gitulah pokoknya. Jadi kayak ngeliat istri belum fokus, ngeliat keluarga belum fokus, sampai saya rasakan itu hari keempat, hari Kamis, dan kebetulan ya bertepatan dengan Visitnya Dokter Fikri. hari apa? Visitnya dokter. Hari visitnya Dokter Fikri. Dan beliau menemui saya, dan ketika itu kayak beliau menjelaskan Kenapa sih kok bisa begini banget? Jadi kenapa gitu kata dia, kenapa sih bisa begini? Karena alasannya ternyata si polip itu, si tumor jinak itu tumbuh di sebelahan sama titik imbang manusia. Jadi dia itu bersebelahan banget, cuma dibatasi sama kayak ada jaringan doang. Dan karena kekhawatiran Dokter Fikri takutnya si polip ini tumor, akhirnya beliau angkat polip itu benar-benar bersih banget. Semuanya. Jadi benar-benar nggak disisain sama sekali, nggak ditinggal sama sekali. Jadi efeknya itu ke suami aku itu vertigo. Saat pas tadi suster tadi reminder aku tentang vertigo itu, aku lapor ke suster kalau suami aku vertigo. Suster ada agak cukup lama ngambil obat karena masih nunggu info dari Dokter Fikri berapa banyak dosis untuk yang dipakai suami aku. Tapi maghrib langsung dikasih, alhamdulillah benar-benar nggak ada drama sama sekali. Dan obatnya juga lumayan banyak saat itu karena ada obat anti radang, obat vertigo dan semacam. Tapi radang, alhamdulillah vertigo, obat apa namanya? Antibiotik segala macam. Betul banget. Lalu disuntik obat lambung juga, gitu. disuntik karena saya punya lambung, ada obat lambung, lalu ada obat apa namanya? Saraf. Wow, banyak banget. Tapi alhamdulillahnya suami aku makannya nggak susah. Jadi dia mau makan, jadi nggak ada nggak aneh-aneh gitu. Saya makan juga alasannya bukan karena lapar ya, mungkin kalau lapar iya lapar, cuma saya pengen sembuh, pengen vertigo ini selesai. Gitu. Jadi dia mikir mau minum obatnya. Gitu. Jadi saya pikir alasan saya untuk makan adalah ya untuk minum obat gitu, untuk supaya vertigonya hilang. Alhamdulillah itu makan dia nggak susah, mau makan, minumnya banyak.